Hai, selamat bertemu kembali dengan sahabat matematika channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak ingatkan untuk klik subscribe, like, kemudian tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan pembahasan matematika untuk persiapan lomba-lomba Olimpiade. Nah, yang sudah klik, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, kali ini kita masih tetap tentang trik mudah mengerjakan matematika tentang operasi dasar bilangan. Di sini sudah Bapak buatkan 5 bentuk soal. Yang pertama, jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Hitunglah 101 ditambah 102 ditambah 103 ditambah 199 dan ditambah 200, ya. Itu soal pertama. Soal yang kedua, tentukan jumlah dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya tambah 97 tambah 99. Untuk soal 3, 1 ditambah 2 kurang 3 kurang 4 kurang 5, maaf tambah 5 tambah 6 kurang 7 kurang 8 tambah 9 tambah 10 kurang 11 kurang 12 tambah 13 tambah 14 dan seterusnya sampai 2003 ditambah 2004 dikurang 2005 dikurang 2006 tambah 2007. Berapa isiannya? Kemudian soal yang keempat, berapa banyak angka 1 dalam nilai dari 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat tambah titik-titik seterusnya ditambah 99 kuadrat dikurang 100 kuadrat. Dan untuk soal yang terakhir, tentukan nilai dari dalam kurung 7 ditambah 10 kuadrat dikurang dalam kurung 7 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, itu soal-soal yang akan kita bahas pada pertemuan bagian kelima ini. Kita lihat, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ya, jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Hitunglah 101 tambah 102 tambah 103 seterusnya sampai tambah 200. Langsung kita jawab. Ya, kita tulis kembali soalnya. Ya, jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah 99 tambah 100 adalah 5050, ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah dari 101 sampai 200. Kita lihat, kita lanjut. Maka 101 tambah 102 tambah 103 seterusnya ditambah 199 tambah 200. Nah, jadi kita lihat, kita uraikan dulu. 101 kita pecah ya, jadi 100 ditambah 1. Kemudian 102 kita pecah menjadi 100 ditambah 2. 103 kita pecah juga, 100 ditambah 3. Dan seterusnya. 199 yaitu 100 ditambah 99. Kalau 200 berarti 100 ditambah 100, ya. Nih dipecah dulu biar kita tahu ratusannya dengan puluhannya, dengan satuannya, ya. Kemudian baru kita pisahkan. Kita pisahkan 100-nya kita kumpulkan menjadi 1,
100, tambah 100, tambah 100, dan seterusnya sebanyak ini ya, 100 dan 100. Kemudian yang satunya juga sama yang ini. Yang ini kita tulis juga 1 tambah 2 tambah 3 ya, tambah seterusnya sampai tambah 99, terakhir tambah 100 nih ya. 200 nih, 100 tambah 100 ya. Oke, kita uraikan lagi. Kalau sudah gini, kita lihat 100-nya ada berapa. Karena di sini dari 101 sampai 200, otomatis angka 100-nya ada 100 ya. Berarti kita kalikan 100 kali 100 ya, ditambah 5050. Dari mana 5050? Dari ini. Dari 1 tambah 2 tambah 3. Nah, dari ini ya. Dari ini adalah isiannya 5050. Yang ini ya. 5050 ya. Oke, kalau sudah gini kan mudah. 100 kali 100 adalah 10.000 ya. 100 kali 100, 10.000 ditambah 5.500. Maka 10.000 ditambah 5.050, maaf. Ulangi lagi, 10.000 ditambah 5.050 sama dengan 15.050 ya. Ini cara pertama. Sebenarnya kalian kalau lihat dari video bagian pertama, kalian akan langsung mengerti, langsung tahu. Karena di sini ada selisih ya, selisih dua bilangan. Bilangan 102 dikurangi 101 ya, sama nilainya dengan bilangan 103 dikurangi 102. Kemarin di video bagian pertama, jika ada bilangan yang selisihnya sama, maka kita menggunakan rumus S sama dengan N per 2 dalam kurung A1 ditambah A2. Harus kalian ingat, yang N adalah banyak bilangan, yang A1 bilangan pertama, yang A2 bilangan terakhir. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan angkanya. S sama dengan banyaknya bilangan tadi berapa tadi? Ada 100 bilangan. Berarti 100 per 2. Kemudian A1-nya yang pertama, angka pertama ini ya, angka 1 ini yang pertama ya, ini kita masukkan ke sini ya, A1 bilangan terkecil. Kemudian bilangan terbesarnya yang 200, yang ini kita masukkan ke sini ya. Nah, berarti sekarang sudah, tinggal kalian hitung lagi ya. Tinggal kalian jumlahkan. Sudah kelihatan ya. Ada yang bisa disederhanakan yaitu 100 dan 2. Kita bagi dengan bilangan sama. 2 dibagi 2, 1 ya. 2 bagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. Yang tersisa sekarang S sama dengan 50 per 1 ya, dalam kurung 101 ditambah 200 adalah 301. Kita kerjakan lagi. S sama dengan 50 kali 301 sama dengan 15.050. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama cara satu dengan cara yang kedua tadi. Oke. Nah, yang penting kalian harus ingat rumusnya ya. Jangan sampai lupa rumusnya. Yang harus kamu ingat, jika dua bilangan yang berdekatan selisihnya sama ya, maka menggunakan rumus S sama dengan N per 2 dalam kurung A1 tambah A2. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Jumlah bilangan ganjil 1 sampai 99. Bilangan ganjil ya, ingat ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil berarti 1 tambah 3 gitu ya,
tambah 5, tambah 7, dan seterusnya tambah 97, tambah 99. Sebenarnya ini kalian lihat selisihnya antara ini ya, yang berdekatan 3 dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 3. Ya, sama ya. 99 dikurangi 97 sama juga hasilnya. Kalau dua bilangan berdekatan selisihnya sama, maka kita menggunakan rumus yang tadi. S sama dengan N per 2 dalam kurung A1 tambah A2. Kita masukkan angkanya. Ya, karena di sini bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Bukan bilangan asli ya. Berarti setengahnya dari 100 adalah 50 ya. Untuk N di sini, untuk N yang ini ya, jumlah bilangannya yang ini ya, yang dari sini ngitungnya, dari 1 sampai 99 ada 50 buah bilangan. Berarti 50 per 2 ya, di dalam kurungnya yang paling kecil adalah 1 ya. Yang paling kecil 1. Kemudian yang paling besar 99. 99 masukkan ke sini. Oke. Kalau sudah gitu kan enak, lebih enak. Kita tinggal menghitung aja. S sama dengan 50 per 2, 99 tambah 1, 100. Kita sederhanakan yang 50-nya. Kita sederhanakan yang 50-nya. 2 dibagi 2, 1. 50 dibagi 2, 25. Berarti S sama dengan 25 kali 100 sama dengan 2500. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, mudah kan matematika itu? Jadi, matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tapi pelajaran yang mengasyikan. Yang penting kalian tahu caranya ya, dan harus ulet. Harus rajin belajarnya, mengulangnya, biar materi pelajaran tidak hilang dari pikiran kita ya. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa soal ketiga? Nah, ini agak-agak susah ya. Banyak pula sampai 2007. 1 tambah 2 kurang 3 kurang 4 tambah 5, tambah 6, kurang 7, kurang 8, tambah 9, tambah 10, kurang 11, kurang 12, tambah 13, tambah 14, seterusnya sampai tambah 2007. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Kita pisahkan ya, kita pisahkan. Kita hilangkan sebagian bilangan dengan cara kita kurung. Kita kurung yang pengurangannya. Yang ini ya. Yang ini kita kurung ya. Berarti 2 dikurang 3. Kita kurung. 2 kurang 3-nya. Kemudian yang 4. Jadi, nah 5 ya. Kita kurung juga. 6 dengan dikurang 7 ya. Kemudian 8 dikurang 9 kita kurung juga. 10, 11 dikurang 11 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Setelah dikurung, kita tinggal menurunkan. Kita turunkan angka satunya. Nah, sudah nampak ya. Turunkan. Sekarang ini. 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1. Berarti negatif kali positif. Ingat ya. Ingat yang untuk perkalian negatif positif itu harus kalian ingat ya. Positif dikali negatif sama dengan apa? Negatif ya. Positif negatif, maaf, kali negatif
sama dengan positif. Ya. Kemudian negatif kali positif sama dengan negatif. Ya. Nah, positif kali positif sama dengan positif. Kita lihat di sini. Ya, ada positif, ada negatif. Berarti kita kalikan. Positif kali negatif adalah positif. Berarti ini negatif 1 ya. Negatif 1. Kemudian yang ini. Negatif 4 dikurang 5. Berarti negatif 1 ya. Negatif 4 ditambah 5. Cara mencarinya berarti 5 dikurang 4 1 ya. Berarti 1 ini ya. 1 positif 1 ya. Positif 1 nih. Positif kali positif positif ya. Nih positif kali positif jadi positif. Oke. Biar kalian tidak lupa ya. Ini ya. Ini kurang ini sama dengan positif positif 1. Negatif 1 negatif 4 dikurang 5 sama dengan positif 1. Nah, kemudian yang ini 6 dikurang 7 sama dengan negatif 1 ya. Negatif kali positif negatif. Yang lainnya sama ya. Terus sama kayak tadi. Sama juga dan seterusnya sama. Ya, ini juga sama ini. 2002 negatif 2002 dikurang 2003 berarti 1. Ini sama semuanya ya. Sama semuanya, maka yang tertinggal adalah 1. Karena kalau kita ini kita buat ya, ini kita kurung negatif 1 ditambah 1 0 ya. Ini habis. Ini juga sama. Ini kalau kita kurung negatif 1 ditambah 1, 0 juga. Ya. Ini juga sama. Ini sama. Ya, ini juga sama 0. Berarti semuanya 0. Yang tersisa angka 1. Berarti 3 ditambah 2 dikurang 3. Dikurang 4 tambah 5 tambah 6. Dikurang 7 kurang 8 tambah 9 tambah 10. Dikurang 11 kurang 12. Tambah 13, tambah 14, dan seterusnya sampai di terakhir tambah 2007. Hasilnya 1 ya. Padahal banyak ya. Sampai 2007 ternyata hasilnya 1. Oke. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, berapa banyak angka 1 dalam nilai dari negatif. 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kurang 4 kuadrat dan seterusnya ditambah 99 kuadrat kurang 100 kuadrat. Oke, kita langsung aja. Kita bahas langsung aja. Kita jawab. Ya, ini kita tulis dulu soalnya. Ini sama dengan yang atas ya. Kita sama dengan yang atas, tulis dulu soalnya. Baru kita kerjakan. Kita kasih kurung ya. Kasih kurung yang paling kirinya, yang depannya ya. 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Kemudian 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat dan seterusnya ya sampai 99 kuadrat dikurangi 100 kuadrat ya. Kalau sudah dikurangi berarti kita tinggal turunkan, tinggal yang dalam kurung kita kerjakan. Oke, ya. Berarti 1 kuadrat, ya. 1 kuadrat berarti kan 1 kurang 4. Berapa? Negatif 3 ya. Oke. Berarti negatif 3 1 ditambah 2 ya, ini ya. 1, ingat kalian dalam kemarin waktu penjelasan di video 1 ada sifat distributif ya, penyebaran. Berarti A kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan kita sebarkan 1 ditambah 2 dalam kurung yang keduanya 1 dikurang
2. Kemudian yang ini juga sama. 3 kuadrat ditambah dikurang 4 kuadrat sama dengan 3 ditambah 4. Kurung pertama, kurung keduanya 3 dikurang 4 dan seterusnya. Sampai 99 kuadrat dikurang 100 kuadrat. 99 ditambah 100 dalam kurung kedua 99 dikurang 100. Ya, ingat ya. Di video pertama sudah Bapak kasih cara-caranya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat 1 dalam kurung 1 kurang 2 ya. Ini 1 kali ini ya. 1 ini kali ini. Yang 1 ini kalikan dengan yang kurung yang ada di sini. Berarti 1 kali dalam kurung 1 kurang 2 ya. Ditambah, nah ini tambah, pindah ke bawah. Tambah 2 yang ini. 2 ini kalikan dengan 1 kurang 2. Yang ini pun sama. 3 kali 3 kurang 4 ditambah 4 kali 3 kurang 4 dan seterusnya. Ya, sampai 99 dalam kurung 99 kurang 100 ditambah 100 dalam kurung 99 dikurang 100 ya. Kita lihat lagi ke bawahnya. Kita lihat ke bawahnya. Ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ya. Ini kurung yang pertama nih. Kemudian yang kedua, 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ini 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Dan seterusnya ya. 4 kali 3, 12. 12 ini ya. Ke sini dia larinya. Kemudian 4 kali 4, 16. Dan seterusnya sampai berapa nih? 99 kali 99. 9.801 dikurangi 99 kali 100, 9.900. Yang ini 9.900 dikurangi 100 kali 100, 10.000. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, sekarang kita kurangi. Kita kurangi yang ini. 2 dikurangi 1, negatif 1. Ditambah 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Yang ini juga sama. 9 dikurangi 12, negatif 3. 12 dikurangi 16, negatif 4. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai 9 negatif 19 ditambah negatif 100 ya. Kemudian kita ini tambahkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 99 sampai 100. Kalau kita lihat dari yang berdekatan selisihnya 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 1. Sama ya. Kalau sama selisihnya tadi menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus yang 2A. Nah, ini ya. Ingat yang 2A. Maaf, S sama dengan N per 2. Maaf. S sama dengan N per 2. Dalam kurung A1 tambah A2. Karena ini ada negatif, berarti negatif nanti ya. Oke, kita lanjut. Negatif berarti S-nya nanti ya. Sama dengan 100 jumlahnya nih. Dari 1 sampai 100 berarti 100 jumlahnya ya. 100 per 2 dalam kurung bilangan terkecilnya adalah 1. Bilangan terbesarnya adalah 100. Berarti negatif S sama dengan 100 per 2 kali 1 tambah 100 ya. Berarti 100 per 2 dikali 101. Kita sederhanakan 100 dan 2-nya. 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. Jadi yang tersisa adalah
50 kali 101. 50 kali 101 adalah 5050. Karena negatif, berarti negatif 5051. Ada angka satunya di sini. Nah, ada angka satunya. Ya, karena yang ditanyakan ada berapa banyak angka satunya. Ternyata angka satunya tidak ada. Jadi jawaban akhirnya tidak ada angka 1. Gitu anak-anak ya. Jadi emang untuk soal-soal olimpiade ini kalian harus punya pemahaman sendiri ya. Tidak seperti yang kalian pelajari di sekolah-sekolah. Harus ada pemahaman tersendiri biar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian untuk soal yang kelima, tentukan nilai dari dalam kurung 7 ditambah 3 dalam kurung kuadrat ya, dikurang 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, kita langsung jawab aja. Kita tulis kembali ya. Oke, 7 kuadrat ditambah 42. Dari mana 42? Kita lihat nanti ya. 42 dari, lihat, ini dia ya. 7 pangkat 2 yang ini nih. 7 pangkat 2 ya. Ditambah 2 kali 7 kali 3. Atau 2 kali 3 kali 7. Jadilah 42. Ini ya. 42. Oke, ini ke sini. 42 ditambah 3 kuadrat dikurang 7 kuadrat kurang 3 kuadrat. Kalian lihat di sini ada angka yang sama, 7 kuadrat dengan 7 kuadrat ya. Kemudian ada lagi 3 kuadrat dengan 3 kuadrat yang sama juga. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. 7 kuadrat positif yang ini ya, yang ini 7 kuadrat negatif. Kalau kita kerjakan 7 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan 0 ya. Habis dia. Kemudian yang ini juga 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat 0 juga. Maka ini kan habis ya. Ini habis. Yang ini habis juga ya. Yang ini habis juga 0 juga. Maka yang tersisa adalah 42 ya, yang tersisa 42. Jadi nilai dari 7 ditambah 3 dalam kurung ya, kuadrat dikurang dalam kurung 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 42. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, mudah matematika itu kan? Jadi matematika itu mengasihkan. Oke. Nah, Bapak ingatkan kepada kalian untuk rajin-rajin mengulang, diulang kembali video yang sudah Bapak tampilkan. Lihatlah dari awal, dari bagian 1, ada rumus-rumusnya di situ, bagian 2, dan seterusnya. Kalian ulang-ulang kembali, biar kalian lebih paham lagi. Jadi, untuk bagian kelima ini, hanya 5 soal dulu yang kita bahas. Nanti kita ketemu lagi dengan bagian ke-6. Tapi sebelum Bapak tutup, jangan lupa kalian like dan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal matematika berikutnya, yaitu bagian ke-6. Nah, jika video ini menurut kalian bermanfaat bagi orang lain, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, ya, maka sebarkanlah, kasihkanlah video tersebut ya kepada teman-teman kalian, saudara kalian, bisa melalui Facebook, bisa juga Instagram, bisa juga ya. Silahkan, atau langsung aja ke suruh mampir ke channel Bapak, channel Education and Sport. Silahkan ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada bagian kelima ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di bagian kelima, bagian ke-6 ya.
Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.